مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Oke, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cahaya Iman. Saya Muhammad Azali Rahman sebagai host 1 bersama CEO saya Lucy. siap mengajak kalian mendalami isu-isu penting dalam sudut pandang Islam yang rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas satu topik yang memiliki banyak dimensi, yaitu feminisme dan diorientasi seksual. Bagaimana Islam memandang? Kami tidak hanya membicarakan fakta, tapi juga problematika serta solusinya. Kami sangat beruntung bisa berbincang dengan 3 teman kami yang sudah mempelajari topik ini secara mendalam. Perkenalkan, di sini ada narasumber 1, yaitu. Jadi perkenalkan, nama saya Yusuf Lingga Nabil. Saya dari Tulungagung, asal saya kuliah di UM. Saya berada di Fakultas Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa. Oke, baik. Setelah itu kita lanjut dengan narasumber kedua. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Bahri. Saya berasal dari Nganjuk. Saya prodi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur Fakultas Vokasi. Setelah itu kita lanjut dengan narasumber ketiga, yaitu. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurskia dari Situbondo, Fakultas Teknik dari program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika. Sebelum masuk lebih dalam, kami ingin mengajak pendengar untuk melihat isu ini dengan pikiran terbuka, namun tetap berpegang pada sumber yang otentik, Al-Quran, hadis, dan pemahaman ulama yang kredibel. Mari kita mulai. Silakan, Mas. Baik, kita mulai dari Mas Lingga terlebih dahulu. Jadi Mas Lingga, boleh kita mulai dari definisi. Sebenarnya apa sih feminisme itu? Dan apa bedanya dengan konsep kesetaraan gender dalam agama Islam? Boleh dijelaskan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang feminisme. Feminisme secara umum adalah gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan agar setara dengan laki-laki. Nah, kalau dalam Islam, sebenarnya Al-Quran sudah sangat jelas mengakui hak-hak perempuan, misalnya dalam pendidikan, ekonomi, bahkan politik. Tapi bedanya, Islam tidak menghilangkan perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan. Jadi bukan soal siapa lebih dominan atau bagaimana saling melengkapi dengan adil. Ya. Menarik sekali ya. Jadi Islam punya konsep sendiri tentang keadilan gender. Bisa dijelaskan lebih detail bagaimana Al-Quran atau hadis mendukung hal ini? Sangat bisa. Misalnya dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan, yaitu muslim, mukmin, qanitin, sabirin, dan seterusnya, akan mendapat pahala yang besar. Ayat ini menunjukkan kesetaraan spiritual. Kemudian dalam sejarah, Umar bin Khattab pernah mengangkat seorang perempuan sebagai pengawas pasar. Itu bukti bahwa perempuan bisa memegang peran publik dalam koridor syariat. Oke, baik Mas Rika. Kalau begitu, bagaimana dengan anggapan bahwa Islam mengekang perempuan dengan hijab, pembagian warisan, atau larangan menjadi pemimpin? Silakan Mas Rika. Nah, itu sering disalahpahami. Hijab itu justru melindungi martabat perempuan.
warisan laki-laki lebih besar karena dia punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Sedangkan soal kepemimpinan sebenarnya ada ruang diskusi di kalangan ulama. Beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi memperbolehkan perempuan memimpin selama memenuhi syarat. Jadi tidak mutlak dilarang, tapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Oh, jadi begitu. Kalau menurut Mas Ipul, dari sisi disorientasi seksual, bagaimana Islam mendefinisikan ini, Mas Ipul? Apakah Mas Ipul bisa menjelaskan? Oke, baik. Saya akan menjelaskan dalam Islam ya. Dalam istilah keagamaan, kita sering mendengar kata liwat untuk homoseksualitas dan muhanats untuk laki-laki yang menyerupai perempuan. Islam melihat manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya. Dan itu adalah fitrah. Kalau ada yang merasa tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya, Islam memandangnya sebagai ujian atau gangguan pada fitrah tersebut, bukan sebagai identitas yang harus dirayakan. Oh, jadi begitu. Jadi ada perbedaan ya di antara perasaan dan perilaku tersebut ya, Mas Ipul ya? Saya bantu jawab ya Mas. Iya. Betul banget. Karena perasaan bisa saja muncul sebagai godaan dan itu manusiawi. Tapi yang dinilai dalam Islam adalah tindakannya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk melindungi diri dari godaan, bukan justru menuruti dan melegalkannya. Oke, baik Mbak Nabila. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi atau medis, bagaimana Islam menyikapi mereka yang merasa memiliki kecenderungan ini? Baik, saya akan menjawab. Baik Mas Ipul, silakan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk membedakan antara penyakit dari dosa. Jika seseorang merasa memiliki kecenderungan yang tidak sesuai fitrah, itu bisa dilihat sebagai ujian atau gangguan psikologis yang butuh penanganan, bukan sebagai identitas tetap. Rasulullah SAW pernah mendoakan seorang sahabat yang memiliki gangguan jiwa, bukan pengucilannya. Jadi sikap kita harus proporsional, tolak perbuatannya, tapi jangan memusuhi perilakunya. Lalu bagaimana dengan fenomena transgender atau operasi ganti kelamin? Apakah Islam membolehkannya? Izin jawab ya Mas. Ya. Secara umum, ulama sepakat bahwa operasi ganti kelamin hanya diperbolehkan jika ada kelainan biologis sejak lahir. Bukan sekedar perasaan tidak sesuai gender. Kalau hanya karena merasa salah gender, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena dianggap mengubah ciptaan Allah tanpa alasan medis yang jelas. Nah, terkait feminisme, apa tantangan terbesar yang dialami perempuan muslimah hari ini? Bagaimana Mas Lingga? Jadi gini Mas Azhar, salah satu tantangan besar adalah stigma. Kadang perempuan yang aktif di luar rumah, berkarir atau berpendapat dianggap kurang islami, padahal dalam sejarah Islam banyak sekali perempuan, contohnya seperti Khadijah yang berdagang, Aisyah yang ahli hadis, bahkan perempuan yang ikut berperang. Baik Mas Reza, tapi kan sering juga muncul pertanyaan kalau feminisme Islam berbeda dengan feminisme Barat, lalu bagaimana menyikapi gerakan-gerakan feminisme global yang masuk ke Indonesia? Nah itu dia, kita perlu kritis tapi terbuka. Ambil yang baik seperti semangat melawan ketidakadilan, tolak yang bertentangan dengan nilai Islam, misalnya ide kebebasan seksual atau penolakan terhadap peradilan. Nah, seperti yang dikata Mas Lingga tadi, contoh konkretnya itu seperti apa bentuk penerimaan dan penolakan itu? Contoh, misalnya kayak gini, kita terima gagasan bahwa perempuan berhak
mendapatkan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Karena itu bagian dari keadilan. Tapi kita tolak gagasan bahwa perempuan harus bebas berhubungan seks di luar nikah. Karena itu melanggar syariat. Jadi kita ambil inti keadilannya, tapi filter cara pencapaiannya. Oke, baik Mas Bunda. Lalu untuk Mas Ipul, bagaimana dengan problematika disorientasi seksual? Apakah kita hanya fokus pada hukumnya saja atau ada aspek lain? Bagaimana Mas Ipul? Menurut saya ada aspek lain. Masalah sering kali disederhanakan. Di satu sisi ada yang hanya bilang haram, dosa besar, tanpa peduli dengan kondisi psikologis pelakunya. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang ini hak asasi, agama tidak boleh ikut campur. Keduanya ekstrim. Islam mengajarkan kita untuk tidak menghakimi, tapi juga tidak mengabaikan Allah. Nah, tadi kan menurut Mbak Nabila, kamu tadi mau menambahkan terkait pendidikan keluarga. Bagaimana itu? Ingin menambahkan ya, ini terkait erat dengan pendidikan keluarga. Banyak orang tua sekarang bingung ketika anaknya menunjukkan gejala disorientasi seksual, mereka takut marah atau malah menyangkal. Akhirnya anak merasa tidak diterima, lalu lari ke komunitas yang justru mengukuhkan identitas yang salah. Jadi problemnya multidimensional, bukan hanya soal hukum agama, tapi juga psikologis, sosial, bahkan pendidikan. Oke Mbak Nabila, apakah ada data atau penelitian yang mendukung bahwa pendekatan keluarga berpengaruh besar? Di sini saya menemukan beberapa penelitian di barat sendiri menunjukkan bahwa dukungan keluarga yang positif tapi tetap mengarahkan pada nilai-nilai yang baik bisa mengurangi risiko depresi dan keinginan untuk mengubah identitas pada remaja dengan kebingungan gender. Artinya, pendekatan kasih sayang dalam keluarga itu sangat penting, meskipun tetap harus ada bimbingan ini. Kalau begitu, menurut kalian, apa saja solusi yang Islam tawarkan untuk isu feminisme ini? Menurut kalian semua, bagaimana solusinya? Bisa dimulai dari Mas Linda. Pertama, pendidikan ulang tentang hak perempuan dalam Islam, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kedua, memberi ruang bagi perempuan untuk berkembang sesuai potensinya, tanpa dipaksa memilih antara karir dan keluarga. Dan ketiga, melibatkan laki-laki dalam gerakan keadilan gender, karena ini bukan perang gender tapi kerjasama. Oke, bagaimana caranya agar laki-laki tidak merasa tersaingi atau terancam dengan gerakan keadilan gender ini? Itu bisa dilakukan dengan mengedukasi bahwa keadilan gender dalam Islam bukan tentang perempuan yang mengambil alih semua peran laki-laki, tapi tentang berbagi tanggung jawab yang adil. Misalnya, jika istri bekerja, suami bisa membantu urusan domestik. Itu justru akan meringankan beban bersama dan memperkuat rumah tangga. Untuk disorientasi seksual, bagaimana pendekatan yang tepat? Menurut Mas itu bagaimana pendekatan yang tepat untuk disorientasi seksual? Oke, kalau menurut saya pendekatan preventif dan kuratif. Preventifnya dengan menguatkan identitas gender sejak dini, memperbaiki pola asuh, dan membatasi paparan konten yang merusak fitrah. Sedangkan untuk kuratif dengan pendekatan rehabilitasi syar'i, bukan dengan hukuman fisik ataupun pembinaan, tapi dengan bimbingan agama, terapi psikologis, dan dukungan dari keluarga yang sangat dibutuhkan. Oke Mas Ipul, apakah ada lembaga atau komunitas di Indonesia yang sudah menerapkan pendekatan seperti ini? Bagaimana Mas Ipul? Tentu saja ada. Misalnya beberapa pesantren atau lembaga konseling Islam yang menangani kasus-kasus seperti ini dengan metode bimbingan rohani dan pendampingan psikologis. Mereka tidak mengusir,
tapi mendampingi pelan-pelan untuk kembali ke fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Di sini saya izin menambahkan dari disiku ya. Saya ingin menekankan pentingnya komunitas. Orang dengan kecenderungan disorientasi seksual seringkali merasa sendiri, lalu mencari kelompok yang menerimanya. Tapi sayangnya, sering ke kelompok yang justru menjauhkannya dari Islam. Kita perlu membentuk komunitas Islam yang hangat, tidak menghakimi, tapi tetap tegas pada nilai-nilai agama. Lalu apakah ada contoh konkret yang bisa dilakukan kampus atau organisasi lain, organisasi seperti organisasi Islam? Ada kok, bisa dengan membuat kajian khusus tentang gender dalam Islam, konseling syar'i untuk yang berjuang dengan godaan seksual, atau bahkan ruang diskusi antara orang tua dan anak tentang topik ini. Itu aja juga saran dari saya. Oke, selain itu, apakah media sosial juga bisa dimanfaatin untuk edukasi, Mbak? Tentu saja ada. Banyak anak muda sekarang lebih aktif di media sosial. Kita bisa buat konten edukatif tentang gender dalam Islam dengan gaya kekinian. Misalnya lewat podcast seperti ini, video pendek atau thread di Twitter. Yang penting penyampaiannya tidak menggurui, tapi mengajak untuk berpikir. Oh, jadi begitu. Baik, setelah ini kita ke segmen tanya jawab langsung aja ya. Kita masuk ke segmen khusus simulasi tanya jawab. Mari kita bayangkan ada pertanyaan dari pendengar. Pertanyaan pertama, bagaimana menyikapi teman yang sudah terlanjur mengidentifikasi diri sebagai LGBT? Apakah kita harus menjawab? Bagaimana, ada yang bisa menjawab? Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, Mas Ibul, silakan. Untuk pertanyaan tadi, mungkin tidak harus dijatuhkan. Justru kita harus mendekatinya dengan bijak, perlakukan dia sebagai manusia. Perlakukan dia sebagai manusia yang butuh bimbingan, bukan sebagai musuh. Ajak mengobrol santai, beri pengertian dengan lembut, dan yang paling penting doakan dalam hati. Jangan sampai kita memutuskan silaturahmi hanya karena perbedaan ini. Baik. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada pertanyaan dari Mbak Lucy? Baik ya Mas Aza, pertanyaan kedua. Sebagai perempuan yang ingin berkarir, bagaimana cara menghadapi tekanan sosial yang menganggap perempuan cukup di rumah saja? Ada yang bisa jawab? Atau mungkin Mas Mbak? Silakan. Coba saya aja yang menjawab ya. Baik Mas Liga, silakan. Pertama, yakinkan diri bahwa bekerja untuk mencari nafkah yang halal itu ibadah. Kedua, cari lingkungan yang mendukung baik di tempat kerja maupun di keluarga. Ketiga, tunjukkan bahwa kita bisa tetap menjalankan peran sebagai ibu dan istri dengan baik meskipun lagi bekerja. Buktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Oh, siap Mas Liga, siap. Jawaban yang sangat bagus dan menarik. Lanjut, kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika anak kita menunjukkan gejala kebingungan gender sejak kecil? Saya izin menjawab ya. Ya, baik. Jangan panik. Yang pertama, memperkuat identitas gendernya dengan cara yang natural. Misalnya lewat pakaian, dengan cara yang aktivitas, dan contoh dari orang tua. Kedua, batasi akses konten yang meragukan identitas gendernya. Ketiga, jika perlu, konsultasikan ke psikolog atau ustadz yang mengalami masalah ini. Jangan pernah memberi label atau menyebut dengan istilah-istilah yang justru mengukuhkan kebingungan tersebut. Baik. Terima kasih atas jawabannya Mbak Nabila. Sungguh menarik ya topik ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa Islam mempunyai jawaban yang lengkap untuk isu feminisme dan disorientasi seksual. Tidak perlu takut membicarakannya, asalkan dengan ilmu dan adab. Oke,
Benar sekali, diskusi seperti ini penting untuk membangun pemahaman yang utuh, bukan hanya ikut-ikut opini media atau tren semata. Terima kasih untuk Mas Lingga, Mas Ipul, dan Mbak Sama-sama. Nabila atas sharing-sharingnya yang sangat berharga kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, dan semoga saja kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, sekian podcast dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.